teman-teman semua. Hari-hari ini kita semakin dekat kepada 2024 ya. Sebuah tahun politik, tahun dimana kita akan milih pemimpin baru untuk Indonesia, untuk level berbagai level ya. Jadi saya pengen merintis sebuah konten yang judul serinya adalah Memilih dengan Jernih. Nah, kenapa? Ada dua alasannya. Ya, kita akan bahas di video kali ini lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kenapa judulnya Memilih dengan Jernih? Ini ada dua alasannya. Pertama ya karena kita sebaiknya memilih tahun 2024. Dan memilih itu sebaiknya dengan jernih. Itu satu paket ya. Sebaiknya tahun 2024 kita milihnya dengan jernih. Tapi ada alasan yang lebih mendasar, yaitu tahun 2024 itu bukan hanya tahun 2024 ya, maksudnya sejak sekarang, sejak kemarin sebenarnya sih. Itu kalau saya refleksikan pengalaman kita, saya kira sejak tahun 2012 ya. Problemnya adalah para politisi dan pendukungnya ini karena sangat ingin menang, itu kemudian menggunakan berbagai macam cara. Saya tidak bicara yang legal atau ilegal karena saya nggak punya kapasitas itu, tapi yang jelas dalam kampanyenya kepada masyarakat itu seringkali tanda kutip ya, maaf nih buat saya ya, merusak pikiran masyarakat gitu. Jadi manusia atau masyarakat jadi nggak bisa milih dengan jernih karena memang dikondisikan begitu, dibuat supaya tidak jernih memilihnya. Aslinya kita itu bisa memilih dengan mudah, dengan rasional, dengan jernih, tapi sengaja dibuat jadi repot gitu, jadi nggak jernih, kita jadi nggak rasional gitu ya. Nah, kan rugi banget ya buat masyarakat ya. Kita yang punya kuasa, kita yang punya kedaulatan buat milih, kok pikiran kita dan perasaan kita yang diobok-obok. Ingat nggak masa-masa pemilu yang lalu-lalu sampai ada suami istri lah yang lagi jadi berantem, saudara lah jadi berantem, itu menurut saya what's the point ya? Kita nggak ikutan berkuasa, nggak mesti juga kita merasakan manfaatnya, tapi kita ikut diobok-obok gitu. Karena memang situasinya demikian. Para politisi di era pemilihan langsung ini seperti itu caranya. Nah, maka supaya kita nggak rugi, nah maka sepertinya kita perlu memilih dengan jernih. Nah, gitu ya. Jadi dua alasan itu yang saya pikir menjadi sebuah latar belakang. Dan mungkin nanti saya nggak akan sendiri, karena sudah ada beberapa teman yang berminat untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Nah, moga-moga teman-teman tertarik buat ngikutin ya. Nah, sekarang saya mau bahas satu poin dulu lah ya. Yang jelas memilih dengan jernih itu artinya memilih dengan kesadaran. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya buat milih itu gampang. Milih itu pasti pakai yang namanya kriteria. Ya. Milih itu pasti pakai yang namanya kriteria. Saya milih pakai baju ini tadi. Itu pasti ada kriterianya. Meskipun kriterianya kadang-kadang sederhana apa? Ya, baju ini tadi ada di urutan paling atas sih. Nah, itu kan. Maka saya sebenarnya punya kriteria untuk urusan baju di rumah mah ya sesuai urutan aja gitu. Tapi kalau misalnya mau keluar rumah ada acara baru mungkin pakai kriteria yang lain. Ya kan, mau kerja misalnya pakai kriteria apa nih? Kriteria yang baju yang cocok dengan pertemuan yang mau saya lakukan misalnya gitu ya. Tapi semuanya pasti pakai kriteria. Nah, berarti kalau saya milih itu kan seharusnya saya tuh sadar sama kriteria saya. Ya kan? Masalahnya kadang-kadang saya nggak sadar sama kriteria saya, padahal ada. Atau kriteria saya itu sebenarnya nggak sadar adalah mengadopsi dari kriteria orang lain. Ya kan? Contoh ya, kita tentu pengen presiden, misalnya presiden yang kompeten lah ya, yang sanggup memimpin negara ini. Itu kayaknya anggaplah logika sederhana begitu kan. Pertanyaannya yang kompeten itu kayak apa? Nah, lalu disuguhilah ya kita sama para politisi dan tim kampanye, disuguhilah. Oh, presiden yang kompeten itu ciri-cirinya adalah merakyat. Sampai di sini masih bagus nih ya, merakyat ya oke lah ya.
Dan merakyat itu ciri-cirinya adalah dia itu suka blusuan, suka masuk gorong-gorong bisa gitu ya. Nah, disitulah mulai muncul masalah. Bagaimana ceritanya merakyat itu didefinisikan menjadi masuk gorong-gorong? Nah, apakah kemudian kita bisa menilai kehebatan seorang calon presiden dari indikator perilaku masuk gorong-gorongnya? Nah, gitu ya. Karena kenapa saya bilang gitu nggak masuk akal? Karena saya sebagai orang yang hidup di organisasi ya, saya profesional di perusahaan, saya konsultan juga di berbagai organisasi. Kalau anggaplah kita lihat ya, ada orang yang levelnya sanggup mimpin perusahaan levelnya konglomerasi ya, grup perusahaan besar gitu ya. Di Indonesia ada banyak lah ya, grup perusahaan besar, nggak usah kita sebut namanya satu-satu ya. Terus kita bayangkan orang yang paling tinggi itu ya, CEO-nya lah. Ini bukan CEO satu perusahaan, ini CEO grup perusahaan. Berarti kan presiden lebih tinggi dari dia dong, jauh dong. Coba pertanyaannya, apakah, ini saya nanya sama sesama orang profesional nih, sesama orang HRD lah yang ngerti HRD, apakah indikator kompetensi seorang CEO adalah ketika kita lihat dia ngosek kamar mandi misalnya gitu? Kayaknya enggak ya. Ayolah, ya sepertinya enggak begitu kan. Jadi indikator-indikator ini yang kadang disuguhkan kepada kita, dikasih kita lewat iklan-iklan, lewat cerita-cerita, lewat storytelling, lewat berita-berita, sehingga kita kemudian berpikir bahwa oh iya juga ya gitu, calon presiden yang bagus tuh yang suka blusuan gitu. Padahal di sisi lain kita nggak pernah pakai kriteria itu ya. Tadi konteks lagi, jadi CEO perusahaan itu kan lebih rendah dari presiden ya. Saya nggak pernah lihat tuh ada assessment calon CEO atau kompetensi calon CEO yang indikator perilakunya adalah kemauan dia buat ngosek WC. Even misalnya ya, orang mengagumi sih, ada CEO yang mau ngobrol sama security ya, itu orang kagum mesti. Wih, rendah hati ya CEO mau ngobrol sama security, itu orang kagum. Tapi itu tidak pernah dijadikan dasar kompetensi loh, nggak pernah dijadikan dasar kompetensi. Itu hanya ya apa ya, orang mengagumi itu sebagai kebaikan hati si person orangnya, tapi kalau bicara kompetensi nggak pernah. Apa ukuran apa namanya kompetensi CEO? Ya pasti bicara soal kemampuan dia memimpin dan mengelola bisnis, ya kan. Bicara bagaimana dia memikirkan visi masa depan dan kira-kira strateginya bagaimana. Ya gitu kan. Nah, disinilah tantangannya ketika kita pengen memilih dengan jernih. Kita tuh milih butuh kriteria, masalahnya kadang-kadang kriteria yang kita pakai itu disodorkan sama media, disodorkan sama tim kampanye. Salah satunya, nah yang akan ramai, sudah lama sih ramainya. Salah satunya yang ramai adalah hasil survei elektabilitas. Kalau dipikir-pikir, survei elektabilitas capres-cawapres partai-partai itu betul-betul tidak ada hubungannya dengan kita sebagai pemilih. Nggak ada. Mengapa? Karena survei elektabilitas itu gunanya buat si tim kampanye. Tim kampanye ngecek, ini kira-kira calon kita gimana kemungkinan dipilihnya. Lalu kemudian mereka bikin strategi dari hasil itu, ya kan? Tapi buat kita yang milih, itu nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena kita milih itu nggak ada hubungannya sama selera orang. Pilihan kita itu sangat personal. Kalau kita ke sebuah restoran yang menunya banyak, apakah kita harus milih makanan yang dipilih oleh banyak orang? Misalnya menu di restoran itu udang galah gitu, dan udang galahnya kata orang paling mantep se-Indonesia lah. Tapi saya nggak pengen udang galah, saya nggak suka udang galah, atau lagi nggak pengen aja. Apakah saya harus tetap mengikutin kemauan banyak orang? Mas, di sini yang paling top udang galahnya loh. Tuh semua pada milih udang galah loh. Lah, kan kamu jualan nasi goreng juga loh. Saya sukain nasi goreng kok, kenapa harus milih udang galah? Ya kan? Nah, di situ. Jadi sebenarnya pilihan kita tuh sangat personal. Pilihan kita tuh sesuai dengan kriteria kita.
Kenapa kemudian kita diharuskan seolah-olah milih pakai hasil survei itu? Ini calon nomor 1 ini elektabilitasnya paling tinggi loh, pilih dia aja. Kenapa harus begitu? Lah wong saya sukanya yang nomor 3, saya suka yang nomor 2, saya suka yang nomor 10. Kenapa saya harus pilih yang nomor 1? Ya kan? Di tempat ini saya sukanya nasi goreng, kenapa saya mesti milih udang galah? Gitu. Nah, bagi tim kampanye tentu saja penting untuk melihat tadi strategi kampanye, tapi itu urusan mereka, guys. Urusan kita apa? Urusan kita adalah saya punya kriteria apa buat milih calon presiden, dan saya pilih based on itu. Mau orang pilih based on agamanya boleh, sah loh, kita negara Pancasila kok. Mau orang pilih based on sukunya boleh. Mau orang pilih based on pendidikannya boleh. Mau orang pilih based on kegantengannya, kecantikannya boleh, silahkan. Yang penting jangan ngerusuhin pilihan orang, jangan menghina pilihan orang, karena ya barusan saya sambungin ya. Karena orang pilih itu pakai kriteria. Jadi wajar kalau saya menjelekkan pilihan orang tersinggung, wajar. Karena berarti saya seolah-olah kayak nyinggung kriterianya dia kan. Jadi emang gak usah ngutik-ngutik pilihan orang. Tapi pilihan saya itu memang sangat personal, wajar. Gitu. Jadi tidak usah mikir-mikir hasil survei capres. Itu urusannya mereka, urusannya tim kampanye. Urusan kita sebagai rakyat adalah saya punya kriteria apa, pilih sesuai dengan kriteria kita aja. That's it. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya tadi, sudahkah kita menyadari kriteria kita? Apakah kriteria yang kita gunakan sebagai syarat milih itu adalah kriteria yang betul-betul kita pertimbangkan punya kita, atau jangan-jangan itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh survei-survei, oleh kampanye-kampanye. Nah, itu yang perlu hati-hati gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Maka langkah pertama memilih dengan jernih adalah yuk sadari kriteria kita apa. Kalau saya mau milih presiden itu syaratnya apa sih buat saya? Ya. Ini nggak ada standarnya. Tapi kalau saya pribadi cuma 2. Pertama karakter, kedua kompetensi. Ya, karakter soal orangnya. Saya membayangkan orang yang cocok jadi presiden itu kayak apa. Dalam bayangan saya sederhana. Orang ini bisa ngobrol sama semua kalangan. Indonesia nih agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, pendidikannya macam-macam, ya, kepentingannya macam-macam. Maka siapa kira-kira orang yang dari gaya-gayanya aja? Nah ini kan tentu saja saya ngerasain kan, saya gaya-gayanya saya nonton di YouTube di mana, apa boleh buat itu kan informasi yang bisa saya akses. Dari gayanya kira-kira mana sih orang yang gaya bahasanya, pilihan katanya, tindak tanduknya itu cenderung bisa merangkul, cenderung bisa mengayomi, cenderung bisa masuk kemana-mana. Buat saya sih itu, teman-teman silahkan pilih ya. Itu ngomong karakternya itu. Jadi dia cenderung bisa masuk kemana-mana. Karena ya balik lagi, Indonesia memang tidak bisa disatukan dalam satu standar yang sama. Nah kompetensinya ini jelas harus orang pinter banget lah ya. Harus pinter banget. Kenapa? Bayangin tadi ya, orang yang terpilih jadi CEO perusahaan aja itu pinter banget tuh orang itu, harus pinter banget, itu nggak ada yang main-main kualifikasinya. Nah berarti kan presiden tuh jauh lebih pinter dari itu, harus lebih pinter dari itu. Kalau bisa pendidikannya sangat tinggi. Tapi pendidikan itu ya nggak bisa jadi ukuran, cuman kalau kita lihat ya dari sisi intelektualitasnya harus ada, harus pinter. Dan orang yang pinter belum tentu kita ngerti loh ya, kita harus sadar itu ya. Kita harus sadar bahwa kalau saya lihat orang yang pinter, lebih pinter dari saya, berarti belum tentu saya ngerti omongan dia. Nah, kalau saya suka begitu. Saya nggak suka milih orang yang semua omongannya saya ngerti. Nggak mesti. Karena kalau semuanya saya ngerti, berarti kan jangan-jangan saya ini cuman memilih orang yang selevel sama saya gitu. Padahal saya harusnya milih orang yang lebih tinggi dari saya dong. Jadi mungkin saya nggak ngerti omongannya, tapi bisa jadi omongannya itu benar gitu. Ya kan? Contoh deh, kalau kita ke dokter ya. Ke dokter. Mungkin ada dokter yang enak komunikasi sama kita, bisa jelasin penyakit kita dengan mudah. Tapi kita tahu dong bahwa si dokter ini kalau ngomong sama sesamanya, mungkin kita dengerin gitu ya, itu pasti omongannya rumit, kita nggak ngerti, tapi kita percaya sama dia kan, karena ya ilmunya memang tidak mudah dipahami gitu. Nah orang, balik ke tadi soal kompetensi, pasti orang ini orang yang ngerti macam-macam, ngerti ekonomi, ngerti politik, ngerti bisnis, ngerti
agama, ngerti budaya, ngerti seni, ngerti berbagai bahasa, karena balik lagi ya, dan kemungkinan jelas dia harus punya koneksi kenalan yang melampaui Indonesia, kan dia akan jadi ambasadornya Indonesia, dia akan jadi perwakilan. Kalau dia di PBB gitu, kalau dia lagi ada perundingan antar negara, orang ini harus punya confidence dan kemampuan. Iya dong. Nah, CEO aja, perusahaan aja, kan nggak mungkin orang yang grogian. Karena CEO itu ketemunya sama menteri, gubernur, presiden, ya kan tuh CEO. Itu baru presdir perusahaan besar itu. Apalagi si presidennya sendiri. Masa orang yang grogian ketemu sama pemimpin negara lain, ya, ngomongnya terbata-bata, kan nggak mungkin. Ya, pasti harus orang yang confident. Jadi tadi kemungkinan begitu ya. Saya nggak tahu detil. Saya orang awam kok, saya bukan ahli politik. Jadi saya cuma pakai kriteria itu. Secara kemampuan orang ini mesti pinter banget, ya. Ya tadi dia menguasai banyak ilmu, dia punya banyak network, dan dia kemungkinan bisa deal sama luar itu dengan confident ya. Kita bayangin para pendiri bangsa kita kan begitu ya. Banyak yang usia muda, tapi di usia muda itu pidatonya levelnya PBB men gitu loh. Ya kita lihat para founding fathers kita kan gitu ya, usianya masih 30-an, 40-an, tapi pidatonya di depan PBB. Ya, confident sekali. Nah, gitu. Sederhananya begitu kalau saya loh ya. Teman-teman belum tentu sama, tapi yuk kita sadari ya, kriteria yang kita pakai apa sih? Kalaupun akhirnya kita terpengaruh sama orang, misalnya bener juga ya, kriteria milihmu itu bagus juga tuh, ya boleh aja, tapi sadar dulu yang penting. Sadar bahwa saya punya kriteria, dan kriteria itu saya ambil dari orang lain, silahkan. Nah, yang jelas tidak usah pusing sama hasil survei, karena itu bukan buat kita. Mereka survei itu buat mereka sendiri, bukan buat kita. Kepentingan kita adalah, oke lah, di antara mereka ini yang ada, mana yang paling bagus buat saya, mana yang paling bagus buat kita. Ya. Nah, mereka butuh hasil survei buat menentukan siapa yang bakal menang. Tapi kita nggak punya urusan dengan itu. Kita urusannya sama kita sendiri. Mana yang kira-kira paling bagus buat pimpin kita. Mana yang kira-kira kalau dia ngomong itu kita pengen ngikutin. Mana yang kira-kira keputusan-keputusan itu akan kita terima. Tidak mungkin semua keputusan pemimpin kita itu kita sukai ya. Tapi ya paling tidak kita bisa terima. Nah, itu tentu saja kita mesti ngira-ngira. Dan kira-kira itu pasti pakai kriteria. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.